Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran prakarya. Di pertemuan ketiga ini kita akan memasuki sub materi yaitu pengolahan bahan limbah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengolahan bahan limbah lunak. Pengolahan bahan limbah lunak ini sangat bermanfaat bagi kita untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Sebelum kita masuk pada materi, Pak Dini akan menjelaskan yaitu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengetahui cara pengolahan limbah. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan pengolahan limbah lunak menjadi barang kerajinan. Masuk pada materi yaitu tentang pengolahan limbah. Pengolahan limbah lunak memerlukan pengetahuan yang memadai agar dalam pemanfaatannya tidak menghasilkan limbah baru yang justru semakin menambah permasalahan dalam kehidupan. Jadi anak-anak, pengolahan limbah itu kita tidak boleh sembarangan ya. Kita benar-benar harus tahu limbah apa yang akan kita olah, apakah benar-benar bisa kita olah tidak menghasilkan limbah baru. Jangan sampai tujuan kita untuk mengurangi limbah atau mengurangi sampah, malah itu sebenarnya kita sedang memproduksi sampah baru ya. Makanya kita harus tahu benar-benar limbah apa yang sedang kita olah dan bagaimana cara pengolahannya yang baik dan benar. Ada 3 prinsip pengolahan limbah yang harus kita pahami agar pengolahan limbah dapat berhasil dengan baik. Dikenal dengan 3R. Ada reduce, reuse, recycle. Ya, ada 3 hal itu. Kita akan bahas satu persatu dari prinsip pengolahan limbah tersebut. Kita masuk materi selanjutnya. Prinsip-prinsip pengolahan sampah atau limbah ya. Yang pertama ada mengurangi, yaitu meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Contohnya apa? Kita mengurangi hasil sampah yang kita hasilkan, yaitu mengurangi penggunaan barang-barang atau produk makanan yang terbuat dari plastik. Kenapa begitu? Karena plastik yang kita hasilkan itu akan menimbulkan sampah yang sulit terurai. Makanya sekarang ada ya yang ada produksi plastik yang bisa terurai ataupun menggunakan kantong-kantong yang bisa kita pakai berulang-ulang, tidak hanya sekali. Contohnya berikut. Jika kita memilih bahan yang tepat, kita tidak akan mencemari. Karena jika plastik kita buang pada tanah, itu akan terjadi pencemaran tanah. Tentu anak-anak sudah merasakan ya, yang hidup di perkotaan. Air-airnya sudah semakin keruh, rasanya sudah semakin tidak enak, makin kesini air bersih susah didapat. Coba kalau kita ke daerah-daerah yang masih pegunungan atau desa, yang di situ sampahnya masih sedikit, air bersihnya masih mudah dijangkau. Nah, sampah juga tidak bisa sembarangan kita buang. Jika kita buang ke laut, juga akan mencemari laut. Ya, sampah plastik itu sangat luar biasa sekali dampaknya terhadap laut. Bisa mengakibatkan beberapa kematian binatang yang ada di laut. Contohnya pada ini ilustrasikan kura-kura ya. Banyak sekali kejadian yang pada ini lihat di
media, baik media elektronik, ya. Di situ ada kura-kura yang kepalanya masuk plastik, kadang ada ikan juga yang makan plastik dan lain sebagainya. Makanya kita harus benar-benar mengurangi penggunaan plastik. Yang kedua, prinsip pengolahan sampah yaitu menggunakan kembali. Sebenarnya prinsip kedua ini masih sama ya, tidak jauh beda dengan prinsip yang pertama. Karena menggunakan kembali barang-barang yang bisa dipakai. Hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu dibuang. Prinsip ini saling berkaitan. Yang prinsip kedua ini kita harus benar-benar memilih, misalkan kita nih harus nih pakai bahan yang terbuat dari plastik. Seenggaknya kita gunakan plastik yang bisa dipakai berulang-ulang ya. Contohnya kayak botol minuman, itu kan terbuat dari plastik. Tapi itu plastik yang bisa kita pakai berulang-ulang dan tentu sehat untuk diri kita. Di sini Pak Dini akan tampilkan ilustrasinya. Nah, kok bisa Pak Dini tampilkan ilustrasi seperti ini? Mungkin anak-anak udah ada yang pernah nonton film ini ya. Film di sini itu menggambarkan tentang keinginan manusia yang mau mendapatkan sesuatu yang secara instan. Di situ dia sudah tidak peduli lagi dengan lingkungan, semua pohon dia tebangi. Akhirnya dia dapat apa yang dia inginkan, dia terkenal, dia kaya, dan setelah itu dia baru sadar ternyata apa yang dia lakukan itu sudah merubah pola pikir dari dunia itu sendiri, yaitu tidak peduli dengan adanya pohon. Padahal pohon itu menghasilkan oksigen untuk kita, untuk mereka yang ada di sana. Akhirnya mau nggak mau mereka itu kalau mau butuh oksigen mereka harus beli. Nah, kejadian ini itu menggambarkan kepada kita betapa pentingnya kita harus menjaga alam kita agar tidak tercemar. Salah satunya dengan bahan limbah plastik. Bahan limbah plastik ini tidak bisa terurai puluhan tahun ya. Karena bahannya yang benar-benar pengurainya itu tidak bisa itu. Makanya kita hindari. Kalau hindari kita kurangi ya. Atau menggunakan bahan-bahan yang tidak sekali pakai. Itu salah satu cara kita atau peran aktif kita bisa menjaga lingkungan kita tetap bersih. Dan prinsip yang ketiga yaitu mendaur ulang. Ini adalah prinsip yang ketiga ya. Ini adalah yang kategorinya mungkin bisa dikatakan terakhir jika sampah itu benar-benar tidak bisa kita hindari lagi. Apa? Yaitu mendaur ulang. Barang-barang yang tidak berguna didaur ulang lagi. Ya, tidak semua barang bisa didaur ulang, tetapi saat ini sudah banyak anak-anak industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Contohnya untuk bahan kerajinan. Nah, pertemuan hari ini Pak Denny mengharapkan kalian bisa mempraktikkan bahan-bahan limbah yang ada di rumah untuk menjadi bahan kerajinan. Pak Denny kasih contohnya ini. Yang pertama, kalian bisa bikin vas ya, vas bunga. Sekarang kan lagi musim bikin tanaman yang di pot gitu ya, yang ditaruh di depan-depan rumah gitu. Nah, kalian bisa coba praktekkan itu, bikin sesederhana mungkin dan sebaik mungkin. Syaratnya harus sampah atau bahan yang tidak digunakan di sekitar rumah kalian atau di rumah kalian. Nah, contoh yang kedua ada juga membuat bingkai. Ini dari sedotan anak-anak ya, dari sedotan yang tak terpakai. Yang ketiga ada dari limbah koran. Nih, dari limbah koran ya, bisa menggunakan lem tembak juga bisa. Misalkan kalian benangnya susah ya, dieratkan, dibuat lintingan-lintingan kecil, kalian gabung-gabungan menggunakan lem. Ini hanya contoh dari Pak Denny. Silahkan kalian berkreasi sebaik mungkin ya.
membuat kerajinan dari bahan limbah. Nah, kita masuk tugas pada hari ini. Tugas hari ini, seperti yang Pak Denny sampaikan tadi, kalian membuat kerajinan dari bahan limbah bebas ya. Dari bahannya apa aja, yang penting dia benar-benar bahan yang sudah nggak dipakai di rumah kalian. Jangan kalian malah menambah limbah baru nih. Ya, cari bahan yang tidak terpakai di rumah. Kalian manfaatkan itu agar lebih bermanfaat. Nah, kedua, setelah kerajinan yang kalian buat jadi, kalian ambil foto ya dan memegang hasil kerajinan yang kalian buat. Tentunya muka kalian harus kelihatan ya, biar Pak Denny tahu, kasih namanya dan kelasnya. Dan yang ketiga, kalian upload di Google Form yang nantinya Pak Denny akan kirim linknya seperti biasa ya. Pak Denny kirim di grup WA kalian. Dan yang keempat, tugas dikirimkan paling lambat hari Minggu tanggal 31 Januari. Jadi kurang lebih ada waktu 4 hari ya. Pak Denny anggap cukup. Kalian bikin sebaik mungkin, nanti diupload di situ. Lewat dari hari Minggu ya, Pak Denny anggap kalian tidak mengerjakan. Nah, ini nanti tugas-tugas nggak akan ada lagi susulan kayak semester 1 ya. Ini semester 2 udah mulai penilaian kenaikan kelas, jadi kalian harus lebih serius dan bertanggung jawab. Itu aja untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajarnya, jaga protokol kesehatan kalian, jangan keluar rumah kalau memang tidak terlalu penting ya. Perbanyak cuci tangan, memakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih anak-anak, pertemuan hari ini cukup. Semoga kita bisa bertemu lagi pada pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat. Terima kasih, selamat pagi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.